mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dalam kisah Pupusnya Keangkara Murkaan. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita, dengan para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Lis Mardiana sebagai Biung Sinom, Teti sebagai Nilat Paladala, Edi Dosa sebagai Rakai Pikatan, Pripanggi sebagai Samirana, Idris Apandi sebagai Busudandai, Desi Indah sebagai Tejah Melati, Insan sebagai Telik Sandi, dibantu oleh Guritno, Ari, Lanti, Dewi Ayu, Elias Gibel, Wiwi, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Rakai Watan menyerang dengan gencar ke arah Pramodawardhani yang melayani dengan tenang. Pertarungan berlangsung seru tanpa terdengar suara gaduh yang berarti. Hanya pakaian gemersik bersamaan dengan tubuh mereka melayang ke sana kemari. Belasan jurus telah berlalu, keringat mulai menitik di dahi Rakai Watan. Suatu saat dia mendapat kesempatan menyerangkan pukulan ke arah lambung musuhnya yang kebetulan sedang lengah. Ada apa, Pramodawardhani? Ada yang tersekat di kerongkonganmu. Kau belum mengalahkan aku, Rakai Watan. Aku hanya sedikit lengah. Aku memang tidak bermaksud mengalahkanmu dalam pertarungan seperti ini. Tapi aku pasti mengalahkanmu dalam pertarungan yang satu lagi. Kau pasti tahu apa yang kumaksud dengan pertarungan yang satu lagi. Singgasana Mataram. Cepat atau lambat, kau harus rela melepaskannya. Dasar iblis perempuan kemaru kekuasaan. Cita-citamu dan ayahmu membangun Kamulan. Cita-citaku mengembalikan kebesaran, kemasyuran Wangsa Sanjaya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Kamu ingin terus menjajah Wangsa Sanjaya dengan halus. Kami ingin berdaulat di negeri sendiri. Dan untuk itu, kamu menjagokan Dewa Kinara? Sebuah gagasan yang runtut dan cerdik. Tapi sayang sekali Dewa Kinara kabur. Pramodawardhani. Kalau dalam 7 hari kami belum menemukan Dewa Kinara, berarti kamu yang menculiknya. Untuk apa aku menculik bocah yang susah diatur? Tentu saja untuk mengamankan kekuasaan yang kamu pinjamkan pada Kanda Rakai Pikatan. Dasar orang-orang Selendra licik. Sudahlah, Rakai Watan. Ayo, kita bertarung lagi. Supaya tubuh kita berkeringat. Tidak, aku hanya ingin memberimu peringatan keras. Kalau sampai Dewa Kinara cedera atau mati, anakmu Lokapala yang harus membayarnya. Hiya! Rakai Watan, perempuan itu sangat bernafsu merebut tahta Mataram untuk anaknya. Dan dia pasti tidak main-main dengan ancamannya. Aku harus lebih berhati-hati sekarang. Pengawasan Lokapala harus diperketat. Perempuan seperti Rakai Watan pasti akan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai keinginannya. Dewa Kinara kabur. Anak berandal itu bisa menimbulkan masalah yang gawat. Kalau sampai dia terbunuh di jalanan, pasti aku yang dicurigai. Macam-macam saja. Aku harus bicara dengan Paman Balapati Jagat Palaka dan Paman Purnawijaya. Kisanak datang lagi? Entah mengapa saya senang tempat ini. Ada kaitan secara khusus? Oh tidak, mungkin hanya karena merasa cocok saja.
Saya merasakan ada sesuatu ketentraman yang aneh di sini. Ah, mengapa aneh? Iya, tempat ini seperti memancarkan perasaan aman, tenang dan damai. Tapi juga selalu membuat hati saya berdesir. Ada semacam kesedihan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mungkin karena tidak ada kegiatan Kisanak. Jadi terasa agak mengerikan. Bukan mengerikan, tapi menimbulkan rasa pedih yang tak berkesudahan. Entahlah, barangkali hanya aliran perasaan saya saja. Atau barangkali saya mengada-ada. Oh iya, kalau menurut Kisanak bagaimana? Saya melihat tempat ini sebagai pelarian. Pelarian dari apa? Dari sesuatu, ya, sesuatu yang menyakitkan. Iya. Apakah Kisanak sudah berkeluarga? Belum. Mungkin pacar atau seorang wanita yang mendapat perhatian istimewa? Maaf Kisanak. Lebih baik kita bicara yang lain. Ya, memang anak itu luar biasa nakalnya, Gusti Ratu. Saya melihat sendiri Bu Sudandai kerepotan mendidiknya. Kita tidak perlu bicara soal Bu Sudandai, Bu Sumaya, atau busu-busu yang lain. Kita bicara mengenai Dewa Kinara yang kabur. Dan sekarang tidak seorang pun tahu ada di mana. Biar saja dia kabur, Gusti Ratu. Apa urusannya dengan kita? Biar saja Bu Sudandai mencarinya. Tidak bisa begitu, Paman Purna. Kalau Dewa Kinara ada apa-apa, kita yang akan dicurigai. Benar juga pendapat Gusti Ratu. Apalagi sebelumnya sudah ada keributan dengan Pangeran Lokapala. Lalu rencana Gusti Ratu? Rencana saya begini. Kaburnya bocah berandalan itu mau tidak mau melibatkan kita juga. Karena itu, kita harus ikut mencarinya. Paman Purna dan Paman Balapati, saya tugaskan untuk mencari Dewa Kinara sampai ketemu. Saya beri waktu 7 hari. Bawalah prajurit Telik Sandi secukupnya. Kalau perlu, sebar mereka ke pelosok-pelosok desa. Gusti Ratu, apakah kami harus melapor pada Gusti Maharaja? Saya kira tidak perlu. Kerjakan saja secepatnya, Paman-paman. Baik, Gusti Ratu. Di udara burung-burung terbang. Di telaga ikan-ikan berenang. Di jalanan orang lalu lalang. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka buru dan kejar? Sekelumit kehidupan. Kedamaian hati tak bisa ditemukan di tempat-tempat yang sunyi. Juga tak bisa dicari dalam diri seorang wanita, sekalipun kecantikannya mirip Dewi Supraba. Kedamaian hati akan muncul sendiri manakala kita sujud di kaki Sang Bodhisattva. Pandai juga Kisanak meniup seruling. Saya biasa meniupnya di waktu-waktu senggang, sebelum tidur. Nada-nadanya sangat indah. Lagunya mengesankan. Bisa membawa Sukma terbang ke awan-awan yang tinggi. Tapi saya juga merasakan kepedihan dalam irama lagu tadi. Sebenarnya bukan kepedihan. Lalu apa? Kerinduan akan sesuatu yang mustahil kita peroleh. Seperti menggantang asap, merangkul angin, atau bertarung melawan kabut dingin. Kalau begitu mungkin sebuah kesia-siaan. Ya, campuran dari keduanya. Kerinduan yang akan bermuara pada samudera kesia-siaan. Kisanak seorang pengembara. Pasti punya banyak pengalaman yang berharga. Tampaknya Kisanak juga mempunyai pengetahuan yang cukup luas. Dulu saya senang membaca. Terakhir saya merampungkan kitab Samaradana karangan P. Monaguna. Nah, saya ingin tahu pandangan Kisanak tentang wanita. Wah,
Saya justru lemah dalam hal wanita. Bagaimana pendapat Kisanak tentang diri seorang wanita? Makhluk macam apa dia itu sebenarnya? Saya melihat wanita sesuatu yang sangat sulit dipahami. Ada segumpal misteri di dalamnya. Seonggok rahasia yang belum bisa saya pecahkan sampai sekarang. Dia bisa saja tinggal bersama kita, namun hatinya bergumul dengan orang lain. Artinya, dia tidak mempunyai rasa kesetiaan, begitu? Oh, saya tidak mengatakan demikian. Oh ya, kadang-kadang saya melihat wanita sebagai sekuntum bunga maut. Dia tampak indah berwarna-warni. Baunya harum semerbak wangi. Tapi jika kita dekati atau kita sentuh, panasnya akan membakar seluruh jiwa raga kita sampai diri kita musnah bersamanya. Apakah mungkin seorang wanita benar-benar mencintai kita? Ya, tergantung kita. Bagaimana kalau pertanyaan itu dibalik? Apakah mungkin seorang laki-laki benar-benar mencintai perempuan yang diakuinya sebagai kekasihnya? Apakah bukan dia mencintai dirinya sendiri? Oh ya, kalau Kisanak bagaimana? Apa pandangan Kisanak mengenai diri seorang wanita? Mungkin Kisanak tidak akan setuju jika mendengar pendapat saya tentang wanita. Ya, menurut saya semua pendapat baik adanya. Tergantung dari cara dan dari sudut mana kita melihatnya. Bagi saya, wanita sama saja dengan malapetaka yang sengaja dikirim ke dunia untuk menghancurkan kehidupan kita. Itu mengerikan sekali. Memang mengerikan, tapi suatu saat ini bisa menjadi kenyataan. Maka pesan saya, jika Kisanak pergi mengembara, hati-hatilah. Setiap kali bertemu dengan wanita, Kisanak boleh merangkulnya, menciumnya. Tapi, nah ini yang paling penting, jangan pernah percaya padanya. Ya, kedengarannya pahit sekali. Memang pahit. Maka kita jangan menelannya. Kita semburkan saja. Kisanak. Sepertinya ada yang kemari. Memang benar, sesosok tubuh perempuan melangkah di sela-sela batu kubus yang berceceran di sana-sini. Si pengembara yang tak lain adalah Gunadarma, buru-buru berdiri ketika sosok itu menghampiri mereka. Samirana juga lalu berdiri. Kakang, kau di sini, Kakang? Kamu mencari siapa? Aku mendengar bunyi serulingmu. Pasti kau di sini. Siapa yang kau cari? Kakang Gunadarma. Gunadarma? Gunadarma yang mana? Sejak duduk-duduk di sungai dulu, aku tidak pernah kemana-mana. Aku sakit. Aku terluka ketika bertarung dengan nenekku. Berhari-hari aku hanya terbaring di ruangan bilikku. Baru kemarin aku keluar. Aku mencari Biong Sino. Aku akan buat perhitungan terakhir dengan nenekku itu. Tadi, waktu aku melangkah di pelataran sebelah sana, aku mendengar bunyi seruling. Indah sekali bunyinya. Aku yakin Kakang Gunadarma yang meniupnya. Tidak ada orang yang bisa meniup seruling seindah itu selain Kakang Gunadarma. Yang meniup seruling itu tadi Kisanak ini, bukan Gunadarma. Kalau begitu, kau pasti Kakang Gunadarma. Iya, benar. Kau Kakang Gunadarma. Brewokmu dicukur. Maaf Kisanak, saya harus pergi. Nah, suaramu. Aku tidak akan lupa suaramu. Kakang, mau kemana? Kakang Gunadarma, tunggu.
Aku tertipu ini tadi. Rupanya pengembara itu tadi Gusti Gunadarma. Waduh, malu sekali aku. Untung aku tadi tidak ngomong macam-macam. Lalu perempuan itu siapa ya? Aku belum pernah melihatnya. Kalau tidak salah, tadi dia menyebut Biung Sinom sebagai neneknya. Kalau begitu, pasti Nilot. Ya, Nilot Paladala. Sudah 4 kali Kakang pergi ke Kamulan. Tidak ketemu siapa-siapa. Tidak. Sekarang penghuni Kamulan tidak pernah bertambah. Hanya 1 orang, Samirana. Aneh juga orang itu. Mengapa masih nekat tinggal di tempat seperti itu? Sendirian lagi. Apa dia tidak mempunyai keluarga? Belum. Dia belum punya anak istri. Kalau masih capek, istirahat saja, Kakang. Aku mau keluar sebentar. Kemana? Mau cari air bersih. Aku akan segera kembali. Tidak. Tidak mungkin. Udiani sudah mati. Sudah tewas beberapa bulan yang lalu. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati hidup lagi? Dan pantas Kakang Gunadarma tidak mau aku ikuti. Rupanya selama ini dia sudah menemukan kekasihnya yang sudah lama menghilang. Aku tidak percaya semua ini. Bagaimana Udiani bisa hidup lagi? Udiani? Kau Udiani atau siapa? Aku tahu apa yang kau maksudkan. Bukan, aku bukan Udiani. Kalau bukan Udiani, lalu kau siapa? Saudara kembarnya? Saudara kembarnya juga bukan. Lalu siapa? Namaku Kencana Jingga. Semula Nilot tidak percaya bahwa gadis cantik yang berdiri di depannya bukanlah Udiani. Tapi beberapa saat kemudian baru dia menyadari bahwa memang dia bukan Udiani, melainkan Kencana Jingga. Hati Nilot jadi panas karena dia tahu selama beberapa hari ini sejak hilang di pinggiran sungai, rupanya Gunadarma sudah jatuh ke pelukan gadis lain. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini. Borobudur. Sampai jumpa.